Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya pada kesempatan siang yang cerah ini untuk bisa berkumpul bertatap layar dalam agenda kita ya. Insya Allah hari ini tagline-nya adalah program pengenalan lembaga dan launching orang tua asuh Palestina. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada khutbah teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dan semoga agenda hari ini juga menjadi bagian dari sarana kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk memulakan agenda kita, sebelumnya yang menjadi landasan ya kita berkumpul di sini adalah adanya peristiwa di Palestina, begitu ya. Sebelumnya saya akan bacakan beberapa bagian rundown agenda kita hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian pembacaan susunan acara dan seterusnya, kemudian ada penguatan kontribusi dalam rangka upaya mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, selanjutnya pengenalan tentang lembaga ADARA, selanjutnya ada pengenalan tentang MKISA, dan yang terakhir adalah launching program orang tua asuh selama 1 tahun, dan kemudian diikuti dengan tanya jawab, selanjutnya adalah penutup. Baik, untuk memulakan agenda kita supaya lebih berkah, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kembali lagi ya bahwa yang menjadi landasan kita berkumpul di sini adalah adanya peristiwa genosida, pembantaian yang sedemikian rupa terjadi di Palestina ya, yang menimpa saudara-saudara kita di sana, dan hari ini sudah memasuki hari ke 43 ya sejak tanggal 7 Oktober. Padahal sebenarnya peristiwanya sudah terjadi sekitar 75 tahun yang lalu seperti itu ya. Hanya mungkin yang betul-betul menjadi perhatian masyarakat dunia itu adalah belakangan ini. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya, khususnya yang berkumpul di tempat ini, yang telah dibuka mata hatinya gitu ya, telah dibuka mata hatinya oleh saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Ibaratnya saudara-saudara kita di Palestina banyak sekali yang menjadi korban, bahkan terakhir sudah mencapai 11.000 lebih korban yang telah meninggal. Mereka telah menutup mata menjadi korban, sehingga kemudian membuka mata kita, membuka mata hati kita, membuka mata dunia gitu ya tentang peristiwa yang terjadi yang sesungguhnya gitu ya. Dan akhirnya kemudian banyak dari kita membuat perkumpulan dan seterusnya untuk bisa memberikan bentuk kepedulian kita pada saudara kita di Palestina. Nah, berikutnya sebagai bentuk wujud nasionalisme kita juga di Indonesia ya, kita akan mendengarkan pemutaran lagu Indonesia Raya. Boleh diikuti dari tempat masing-masing. Silakan oleh operator.
Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki agenda berikutnya, yaitu penguatan kontribusi dalam upaya mendukung perjuangan saudara kita di Palestina, saya ingin menyapa dulu dari peserta ini dari mana saja gitu ya, karena kabarnya dari tim MKISA sudah banyak sekali pendaftar orang tua asuh ya, program orang tua asuh yang itu diikuti bahkan oleh saudara-saudara kita yang ada di negara lain seperti itu. Boleh disampaikan di grup dari mana saja? Di grup, di chat ya, silahkan boleh dituliskan di chat. Coba dari mana saja yang sudah hadir di sini? Masya Allah, ada yang dari Tangerang, ada Seoul juga ada. Kemudian ada lagi yang lainnya. Dari Blitar, dari Tangsel, dari Sukabumi, dari Semarang, dari Jogja, dari Padang. Masya Allah, dari Jerman, Hamburg, Penggilingan, Cakung, Bandar Lampung, Depok, Jawa Timur, Ternate, Jerman. Nah, ini kita sudah bukan lagi lingkupnya Indonesia saja gitu ya, tapi sudah lintas negara. Ini ada yang tadi dari Jerman, dari Seoul, dan seterusnya. Dari Palembang. Di Indonesia juga dari beragam wilayah ya, yang ada di Jawa, kemudian di luar Jawa, semua bersatu di sini untuk memberikan wujud kepedulian kita pada saudara kita di Palestina. Kan ada yang menyampaikan sebetulnya bukan kepedulian kita gitu ya, atau rasa kasihan kita kepada mereka, tapi justru kita berada di sini adalah kita yang mengasihani diri kita sendiri gitu ya, karena saudara-saudara kita di sana punya pahala yang luar biasa gitu ya, punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa syahid dan seterusnya, sementara kita di sini diberikan banyak kenikmatan gitu ya, tapi wallahu a'lam gitu ya. Makanya kita berlomba-lomba untuk bagaimana menunjukkan rasa kepedulian kita, kemudian rasa keberpihakan kita pada saudara kita. Nah, tanpa memperpanjang waktu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Ana Rahmawati, dari Ketua Bagian Program Adara Relief Internasional, yang beliau akan menyampaikan tentang penguatan kontribusi dalam upaya mendukung program kemerdekaan Palestina. Nah, selanjutnya langsung saja, monggo Bu Rahmah, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suaranya? Terdengar aja lah. Ya, ini MC-nya cukup kecil nih suaranya di saya. Mohon maaf. Ya. Oh iya, maaf Us. Terima kasih. Ini langsung ke saya ini. Iya Bu Rahma. Baik. Izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam semoga warahmatullahi wabarakatuh. suara saya terdengar cukup jelas karena memang ada kebisingan ya di samping. Baik, insya Allah hari ini saya mewakili Adara Internasional akan menjelaskan terkait khususnya program karena saya di sini sebagai ketua bidang program. Baik, sebelumnya alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, izinkan saya insyaallah akan menyampaikan terkait bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina dan terkhusus adalah anak-anak
yang mana ini menjadi salah satu fokus Adara Relief Internasional, yakni children protection, ya, bagaimana kita melindungi anak-anak yang berada di wilayah krisis kemanusiaan, dan salah satunya yang saat ini masih terjadi genosida, kemudian terjadi krisis-krisis kemanusiaan yang cukup besar, yaitu di Palestina. Baik, izin share saya. Bentar. Baik, sudah terlihat ya, teman-teman. Terlihat share screen saya sebentar. Ya, saya share ya. Bentar. Bentar ya, saya ingin dulu. Kembali. Maaf ya. Oke. Ya. Baik, di sini tadi karena memang temanya bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana kita mendukung secara maksimal. Karena ya sebelumnya tadi mohon maaf ya, tadi sempat saya mengisi di sebuah forum gitu ya. Kita kembali diingatkan ya, ketika saudara-saudara kita mengalami yang namanya agresi yang sudah terjadi dari 7 Oktober lalu gitu. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan atau kewajiban kita sebagai muslim, yaitu kita harus menggunakan posisi kita sebagai seorang muslim, yaitu menjaga Masjidil Aqsa yang saat ini memang berada di Palestina. Dan ini menjadi tugas utama sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan kemudian juga sebagai amanah konstitusi ketika kita diamanahkan untuk memberikan atau mendukung sebuah negara untuk mencapai kemerdekaannya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, dan ini cukup jelas kita sebagai bangsa Indonesia, tadi yang bahkan ada yang tinggal di luar negeri begitu ya, dan kita sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban kita bersama, dan itu tidak bisa kita pungkiri, bahkan sudah melekat sejak kita lahir, yakni kewajiban kita untuk mendukung Palestina. Dan bagaimana kita memaksimalkan, dan tentu kita melihat hari ini ya, ini nge-freeze di saya. Ya, hari ini ya kita melihat bahwa sudah banyak sekali korban ya genosida terbesar yang dilakukan oleh Zionis Israel. Yang kemudian bahkan siapa yang menjadi di pihak paling rentan, yaitu anak-anak dan perempuan gitu. Anak-anak dan perempuan yang seharusnya dilindungi ketika adanya peperangan, ketika adanya konflik, maka secara hukum internasional anak dan perempuan ini harus dilindungi. Bahkan kita ketahui bahwa jurnalis, tenaga medis ya, mereka juga harus dilindungi. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina? Mereka semua menjadi target genosida Zionis Israel. Mereka menjadi target pembantaian, yang ini memang misi terbesar mereka untuk membersihkan etnis Palestina, membersihkan warga Palestina dari tanah mereka yang kemudian mereka bisa menguasai secara total
wilayah Palestina dan juga menguasai masjid yang kedua dibangun, masjid yang diberkahi oleh Allah, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, kita ketahui saat ini sudah ada korban jiwa 11.600 sudah syahid, kemudian 32.500 mereka terluka gitu ya, terluka. Dan tentu ketika kita melihat angka yang cukup besar, ketika kita bicara Gaza yang hanya luasnya 365 km, yang hanya dihuni 2,3 jiwa, 2,3 juta jiwa ya. Ketika kita melihat angka ribuan, kita sudah pasti akan melihat di angka ini ribuan anak-anak sudah menjadi yatim. Ribuan anak-anak menjadi korban agresi Zionis Israel. Nah, kita bisa melihat ternyata sudah hampir 5.000 anak sudah syahid. Dan tentunya ribuan juga mereka terluka. Di tahun-tahun sebelumnya, jumlah yatim ini cukup besar. Sebelum di 2023 itu ada sekitar 26.000 data dari mitra lokal kami di lapangan. 26.000 yatim Palestina di Gaza begitu. Dan ketika sekarang sudah 41 hari mereka masih diagresi, mereka masih diserang, yang kemudian sudah masuk musim dingin, anak-anak baru lahir, entah mereka masih ada orang tuanya atau tidak, bahkan ketika anak-anak ini kemudian dilahirkan di rumah sakit yang kemudian nggak tahu nih ibunya masih bisa bertahan atau tidak, kemudian juga apakah keluarganya masih ada. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Kita sebagai manusia, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai bangsa Indonesia ya, yang terutama yang sudah bergabung menjadi sahabat Adara ya dari komunitas-komunitas Adara juga, kita peduli kepada mereka-mereka yang rentan terhadap konflik dan mereka-mereka yang rentan dan tentunya membutuhkan perlindungan lebih dari kita, yaitu anak-anak sendiri. Yang kemudian ketika kita flashback sebelum adanya agresi ini, ya sudah jelas bagaimana kita melihat kerusakan yang luar biasa di Gaza, dan kita sudah melihat berapa korban-korban yang berjatuhan dari anak-anak, maka kita bisa melihat ke belakang. Sebelum adanya agresi ini, gitu, di tahun 2021, angka yatim yang Adara kafalahi untuk dicarikan orang tua asuh itu udah di angka 1.000 ya, hampir menyentuh 1.954 dan sekarang sudah di angka 1.050 begitu. Yang artinya apa gitu? Kebutuhan-kebutuhan untuk membantu anak-anak yatim ya asuh dari jauh tuh semakin besar gitu, semakin meningkat dengan adanya agresi-agresi saat ini. Itu kemudian sejak dulu 63% di jalur Gaza itu mereka semua membutuhkan bantuan kita. Karena apa? Kenapa harus Gaza? Gaza adalah satu-satunya wilayah di Palestina yang merdeka. Artinya mereka tidak tersentuh sama sekali oleh tangan-tangan Zionis. Tapi ya, kemudian mereka harus diblokade dari 2006 dan mereka harus diagresi setiap tahun dengan serangan-serangan udara karena memang sentuhan darat mereka tidak mampu gitu. Nah, kemudian dari sini kita melihat mereka ketika berada di penjara terbesar di dunia yang disebut Gaza gitu karena diblokade mereka harus survive di dalam ini yang kemudian akhirnya mereka mengalami krisis-krisis yang banyak gitu, krisis listrik, krisis pangan, kemudian krisis air juga gitu dan kemudian anak-anak ini harus survive untuk mencapai masa depan mereka gitu. Bahkan kita lihat banyak anak-anak yatim kita menginginkan sebuah cita-cita yang luar biasa ke depannya. Yang pertama mereka ingin jadi arsitek, mereka ingin jadi dokter gitu ya. Karena apa? Mereka tahu kewajiban mereka dari lahir, mereka harus mewakili kita semua, mewakili umat Islam untuk menjaga Palestina. Maka karena kita tahu mereka sudah dijadikan generasi di garda terdepan untuk menjaga Palestina demi kita semua, maka kita sudah sepatutnya untuk ikut berkontribusi, ikut mendukung semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan saat ini. Gitu. Bahkan hampir 50% penduduk Palestina adalah anak-anak. Udah jelas ya karena memang beberapa keluarga mereka sudah
istilahnya dibunuh lah gitu, dibunuh, dicacatkan oleh Zionis Israel gitu. Bahkan kita lihat di tepi barat, di Gaza gitu ya, anak-anak itu mereka menjadi tulang punggung tuh banyak. Kemudian perempuan-perempuan harus jadi superwoman gitu ya, maksudnya dalam artian mereka harus membesarkan generasi-generasi luar biasa gitu. Mereka harus, karena apa? Karena kepala-kepala keluarga mereka menjadi sasaran utama nih Zionis Israel gitu. Mereka tidak menginginkan adanya pemuda atau laki-laki yang tangguh begitu di sebuah keluarga Palestina, yang kemudian tidak ada satupun keluarga Palestina itu yang biasanya tuh keluarga Palestina selalu memenuhi, pertama ada yang cacat, yang kedua ada yang janda, ada yang yatim, kemudian juga ada yang syahid. Selalu ada komposisi ini di setiap keluarga Palestina. Kemudian kenapa kita selalu berbicara tentang anak-anak gitu ya? Karena anak-anak ya saya bilang dari awal bahwa mereka adalah pihak paling rentan yang terkena dampak sebuah peperangan atau sebuah konflik yang mana memang ini sering terjadi di Palestina. Yang pertama adalah permasalahan yang sering kita usung ya, untuk bagaimana kita harus bergerak nih untuk menjaga mereka, kemudian membantu mereka adalah pertama krisis kemanusiaan. Kedua, banyak sekali mereka kehilangan orang tua, tidak hanya yatim, ya, mereka juga sudah yatim piatu, bahkan ada yang hidupnya dengan saudara-saudara mereka saja, sama neneknya, atau bahkan mereka hanya satu-satunya yang hidup di Gaza gitu ya. Kemudian akhirnya mereka bersama-sama untuk survive gitu. Kemudian tidak mendapatkan kehidupan yang layak, tentu kita ketahui, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu gitu ya, ketika anak-anak ini tidak punya orang tua atau tidak punya support system yang lengkap di sekelilingnya, kemudian tentu gitu kehidupan mereka semakin terpuruk gitu. Terpuruknya mereka bisa tidak sekolah, mereka bisa tidak punya harapan-harapan atau masa depan yang cerah gitu. Bahkan sebenarnya keistimewaan anak-anak Palestina itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Bahkan dari segi kondisi pun seharusnya kita berbeda gitu. Mereka itu berbeda. Berbeda dalam artian mereka sangat harus dibantu, tapi mereka juga adalah orang-orang yang mulia. Makanya tentu double gitu ketika kita bantu anak-anak yang tidak mampu di Palestina atau yang yatim di Palestina, tapi ternyata kita sedang membantu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian psikologis anak, ini permasalahan yang luar biasa. Ini Adara sendiri juga concern ketika proses recovery, biasanya recovery agresi, kita juga ada program namanya healing ya, trauma healing ya. Sebenarnya healing di sini ya kita memberikan support ya untuk mereka bisa melupakan, bukan bisa melupakan, sebenarnya mereka tahu ya, dari lahir mereka hidup di suasana perang, mereka tahu mereka lahir di Gaza, mereka tahu tugas mereka gedenya harus apa gitu. Makanya kita cukup mendukung mereka, itu menjadi healing bagi mereka. Kita cukup berdiri di samping mereka, bahwa kita mendukung mereka itu bagian dari healing mereka. Bahkan sekarang anak-anak Gaza itu berani berbicara di hadapan publik bahwa saya menginginkan syahid gitu. Saya menginginkan gedenya bisa menjaga Palestina, bisa menjaga Masjidil Aqsa. Dan saya akan tetap di sini, saya tidak akan keluar dari Gaza, saya tidak akan keluar dari Palestina sampai saya bisa berdiri untuk membebaskan Palestina dan saya bisa mewakili teman-teman yang ada di seluruh dunia. Nah, itu mereka katakan dengan lantang gitu. Makanya kita cukup berdiri di samping mereka, mendukung mereka, itu menjadi healing buat anak-anak Palestina itu sendiri. Yang kemudian dari Adara sendiri ya, mungkin nanti bareng dengan komunitas MKISA begitu, kita ada beberapa memang program yang tadi saya sampaikan. Kita punya misi
Children Protection, yang mana kita melindungi anak-anak Palestina sehingga besarnya mereka menjadi dokter, besarnya mereka menjadi arsitek yang bisa membangun kembali rumah yang rusak-rusak oleh rudalnya Israel, kemudian mereka bisa menolong para pasien yang terluka. Itu harapan kami untuk yatim-yatim kami di Gaza. Nah, ini pertama adalah tujuan kita pastikan gitu. Kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan saat ini untuk menjadikan mereka bermanfaat bagi kehidupan mereka terutama, dan juga bermanfaat ya bagi langkah-langkah kebaikan kita ke depannya. Dalam artian ketika kita menjadi keluarga mereka, kita menjadi bergabung dengan orang tua asuh gitu. Ini menjadikan anak-anak kita luar biasa. Kita lihat banyak sekali, nanti bisa dilihat ya ke depan-depannya, ribuan anak yatim itu cita-citanya adalah salah satunya dokter gitu. Makanya nanti tujuan dari program kami pertama memenuhi kebutuhan dasar, kemudian menyediakan perawatan sosial, kesehatan, pendidikan, membesarkan generasi dengan nilai etika yang tepat secara efektif. Gitu. Dengan adanya program ini kita bisa lebih sistematis begitu ya. Ketika kita ingin merangkul mereka, maka harus ada sistem yang berjalan begitu. Kemudian bagaimana kita memperlakukan mereka layaknya anak-anak kita, kemudian kita juga menghindari adanya marginalisasi di masyarakat gitu. Kenapa kita memilih untuk membuat program orang tua asuh, kemudian tidak memilih mereka untuk dihadirkan ke Indonesia kemudian diadopsi gitu ya. Makanya ini banyak sekali terlintas di benak-benak para orang tua gitu, menginginkan anak-anak Palestina udah deh keluar aja dari Gaza, kemudian kita akan adopsi dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan ini kemudian bagaimana Adara gitu mengeluarkan program namanya Dekap Yatim Palestina. Gitu. Kita tidak mengadopsi mereka, tapi kita mengasuh mereka dari jauh. Gitu. Tujuan pertamanya adalah kita ingin ngeblend gitu ya. Kita ingin anak-anak Gaza ini tetap di dalam lingkungan mereka gitu. Tetap di dalam circle teman-teman mereka. Yang mana mereka sudah punya misi yang jauh ke depan gitu sebagai orang Palestina. Kemudian kita lihat bagaimana parenting yang dilakukan oleh orang tua di Palestina itu juga cukup kuat. Jadi kita cukup membantu mereka dengan memberikan support ya berupa kafalah tiap bulan, maka kita serahkan kepada orang tua yang ada di Gaza ya. Kemudian mereka jadikan anak-anak yatim kita ini menjadi penghafal Quran, kemudian mereka kuat niat mereka untuk menjaga Al-Aqsa, kemudian kuat niat mereka ketika bercita-cita menjadi dokter itu bukan orientasi mereka adalah ke mendapatkan penghasilan bla bla bla, tapi tujuan mereka adalah kemanusiaan gitu. Bagaimana mereka bisa menolong korban luka, atau kemudian arsitek yang saya katakan tadi bisa membangun kembali rumah-rumah mereka. Ini tentu menjadi concern kita bersama gitu. Kita tidak perlu mengeluarkan mereka karena mereka punya namanya empowerment gitu ya, lingkungan hidup yang cukup kondusif sebenarnya untuk membuat mereka tumbuh lebih strong gitu ya, yang kemudian juga lebih tentunya dari segi ibadah juga cukup kuat gitu ya, nilai-nilainya yang ditanamkan di dalam diri mereka sendiri. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan program Dekap Yatim Palestina ini sejatinya untuk pembiayaan sendiri setiap bulannya adalah 700.000 per yatimnya gitu ya. Kemudian kita kolaborasi ya dengan komunitas-komunitas Adara termasuk MKISA yang saat ini memang akan melaunching gitu ya. Saya ingin menjelaskan memang pembiayaan untuk satu yatim itu 700.000 gitu ya. Kemudian periode ini minimal 1 tahun. Dan alhamdulillah sepanjang ini sudah ada yang 3 tahun lebih mereka lanjut terus tanpa putus. Ini alhamdulillah gitu. Jadi anak mereka akan terlihat tuh sampai
besar gitu ya. Nanti juga biasanya kita ada program untuk temu kangen, tapi di jumlah yang terbatas ya, paling cuma 30 orang dan 30 anak yatim yang kita hadirkan di Zoom gitu ya. Jadi ada memang perkembangan-perkembangan yang bisa kita lihat gitu ya. Dan periode ini kita minimalkan di 1 tahun gitu. Dan 700.000 itu untuk apa aja gitu. Kita salurkan kepada program kesehatan, program pendidikan, kemudian program asah bakat yang memberikan keterampilan dan program basic. Nah, ini kita berikan basic need mereka gitu kan, mereka pengen uang saku atau baju baru gitu ya, di saat itu mereka bisa menggunakan dari sini, dari pembiayaan ini. Dan tentu ketika bertanya, wah 700.000 banyak banget ya, bisa kesehatan, bisa pendidikan. Ini memang tidak bisa mengcover keseluruhannya, tapi kita arahkan untuk didistribusikan untuk program-program ini. Namun biasanya ini dilakukan ketika orang tua nih atau anak yatim ini sedang sakit, maka biaya ini akan kita prioritaskan di kesehatannya. Kemudian ketika pendidikannya butuh biaya dan sebagainya, berarti arahnya ke pendidikan. Ini sesuai kebutuhan keluarga itu yang paling mendesak apa di antara 4 program ini. Gitu. Kemudian ya ini alhamdulillah ya, sekarang sudah di angka 1046 yatim adara yang kita berikan support ya bersama komunitas-komunitas juga dan juga sahabat adara. Dan pada 2021 kita yatim kita di angka 700 ini ya 63, itu tinggal di mana saja gitu. Kemudian ini kita lihat di peta ada dari mulai North Gaza atau Gaza Utara itu ada 256 anak, kemudian di Gaza City itu kota Gaza itu ada 359, ada di area tengah Gaza Tengah itu ada 130, Khan Yunis di Gaza Selatan ada 158 dan di Rafah sendiri ada 86. Pada intinya adalah di seluruh Gaza kita punya anak-anak yatim yang kita asuh gitu dan ini terus bertambah gitu. Kita lihat peperangan atau serangan-serangan yang dilancarkan oleh Zionis Israel itu dari utara ya, dari North Gaza. Dari sana kita ketahui pasti dari sini akan lahir yatim-yatim gitu. Dari kita lihat banyaknya korban luka yang diakibatkan oleh agresi. Makanya kemungkinan besar kita akan terus menambah di setiap wilayah anak-anak yatim kita yang akan kita support dan Adara sendiri bersama komunitas-komunitas berkomitmen untuk mencapai di angka 2.000 yatim yang akan kita kafalahi. Tentunya ini berbagai macam gerakan ya, terutama nanti akan kita lihat launchingnya MKISA itu ada di gerakan 50.000 bahkan gitu ya. Kemudian apa yang didapatkan? Itu ada sertifikat orang tua asuh. Nah, tadi ketika sudah ada yang mendaftar, kemudian melakukan pembayaran pertama, akan mendapatkan sertifikat, biodata anak, dan surat dari anak yatim ini akan diberikan setahun sekali, gitu ya. Setahun sekali mereka akan mendapatkan orang tua asuh ini akan mendapatkan surat dari anak asuh kami, gitu. Kemudian ada informasi serta dokumentasi secara umum. Jadi tiap bulan akan ada dokumentasi. Ini contohnya di samping ini secara umum ya. Tiap bulan biasanya dapat. Gitu. Kemudian informasi kondisi anak yatim secara umum. Seperti yang kemarin kita sudah sempat mengeluarkan rilis ya dari 1046 yatim kami sudah ada yang 5 ya syahid gitu yang kemudian nama-namanya juga kami rilis itu adalah salah satu informasi kondisi anak yatim sekarang gitu. Kemudian juga banyak sekali pertanyaan. Sekarang kan sedang agresi, masih berlangsung, apakah program ini bisa berjalan gitu ya. Nah, ini banyak sekali juga yang bertanya gitu. Dan alhamdulillah gitu karena kita punya sudah dari 2008 berdiri, Adara sudah punya mitra lokal Palestina yang ada di Gaza. Jadi mereka adalah tim lapangannya Adara yang siap mendistribusikan bantuan-bantuan, termasuk memberikan kafala-kafala ini langsung kepada anak-anak yatim kami gitu ya. Kemudian bagaimana banyak sekali yatim-yatim yang mungkin mengungsi dan sebagainya ya. Jadi mereka saat ini kan sedang mengungsi gitu. Dan insya Allah tim-tim lapangan kami sudah punya data begitu ya, data untuk menyampaikan biaya-biayanya ke mereka satu persatu. Dan tentunya juga
Terus bagaimana yang tiba-tiba ternyata dapat kabar yang tadinya sudah kita kafalai ternyata syahid gitu kan, ternyata sudah meninggal, maka tentunya kami akan tetap berikan pada kondisi saat ini ya, kami tetap berikan kepada kerabat mereka yang masih hidup. Dan tentu ini tidak mengurangi pahala kita semuanya. Karena apa? Mereka juga bagian dari yatim-yatim yang perlu dibantu gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Sampai nanti kondisi Gaza mencapai di proses recovery, maka kita akan menawarkan kembali kepada orang tua asuh apakah mau ganti anak atau mau tetap kita berikan di kerabatnya. Nah seperti itu akan ada ya prosedurnya, dan insya Allah kami memastikan bahwa biaya-biaya ini sampai kepada mereka sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak kita gitu. Kemudian ya seperti ini contohnya, nanti bentuknya ada sertifikat, ada data anak yatim dan suratnya. Kemudian ini salah satu dokumentasi umum yang kami maksud, setiap bulan ini akan didapatkan ya, yang daftar nanti melalui M-Visa insya Allah nanti akan diberikan fasilitas yang sama begitu, karena memang ini menjadi tangan kanan Adara juga ya komunitas-komunitas ini. Jadi insya Allah khair begitu, insya Allah kita bersama-sama bergerak memaksimalkan dukungan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan tentu ini komunitas Adara, tadi M-Visa adalah benar salah satu dari komunitas resmi Adara yang dibentuk oleh Adara, dan program-program ini menjadi turunan dari program-program Adara sendiri. Dan tentunya yang mungkin istimewanya ya mereka M-Visa ini punya gerakan-gerakan khusus yang memudahkan semuanya bisa kontribusi ya terhadap program, khususnya program yatim Palestina gitu. Nah ini terakhir ya. Tadi ada beberapa hari ini, alhamdulillah, masya Allah ya, antusiasme dari masyarakat, terutama mungkin yang hadir di Zoom juga gitu ya. Tadi berapa pagi sudah banyak yang bertanya gitu ya, mau daftar luar biasa gitu. Gerakan yang dibuat oleh M-Kisa ini cukup baik dan mengetuk kita semua. Ternyata sekecil apapun ya gerakan kecil yang kita miliki berdampak besar terhadap dukungan kita atau kontribusi kita terhadap Baitul Maqdis begitu, khususnya ketika mengikuti program orang tua asuh Palestina. Bahkan tadi ada yang nanya, mungkin nanti insya Allah ada waktu launching sendiri ya. Pada intinya memang sudah jelas program ini sangat bisa dijalankan siapapun gitu ya. Kalau memang M-Kisa ini ada gerakan 50.000 per bulan bagi orang-orang tua asuh yang kemudian mereka bersama-sama dalam satu kelompok, kemudian bisa membiayai satu anak yatim gitu. Ada banyak-banyak gerakan-gerakan juga gitu. Dan insya Allah ini semua kita punya satu tujuan baik gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya silahkan, dan saya sendiri siap ya karena memang menjadi ketua bidang program Adara Internasional dan penyaluran begitu. Dan sebagai sedikit informasi, alhamdulillah ya saat ini kita sudah memberikan 16 tahap bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza untuk menghadapi agresi 2023 ya, terutama untuk bantuan darurat. Dan insya Allah program anak asuh ini menjadi bagian penting untuk kita bisa melanjutkan kontribusi-kontribusi ke depannya, tidak hanya saat agresi, tapi terus ya membersamai mereka dalam perjuangan sampai Allah berikan janji kemerdekaan atau Palestina kembali ke pangkuan umat Islam. Allahumma a'idil Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fihi salatan qoblal mamat. Semoga kita semua ya menyaksikan Allah mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam, dan tentu Allah memberikan rizki kepada kita semua. Sebelum kita meninggal, kita diberikan kesempatan untuk sholat di Masjidil Aqsa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Jazakillahu khairan, Ibu Anna Rahmawati dari Ketua bagian program Adara Relief Internasional yang tadi sudah memaparkan secara terang ya terkait dengan program Adara Relief Internasional. Nah, berikutnya supaya kita lebih jelas ya mengenai lembaga Adara Relief Internasional itu siapa gitu ya, karena informasi dari admin kemarin banyak sekali yang menanyakan Adara, kemudian menanyakan terkait dengan MKISA gitu ya. Nah, supaya kita lebih jelas, lebih paham, dan kita lebih yakin untuk memberikan kontribusi kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dari Ibu Latifah ya. Beliau akan mengenalkan terkait dengan lembaga Adara Relief Internasional. Oh ya, mohon maaf sebelumnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakak semuanya yang ada pertanyaan, silahkan boleh disimpan dahulu. Nanti insya Allah di akhir kita akan buka sesi tanya jawab ya. Boleh secara langsung atau melalui chat. Nah, selanjutnya silahkan Ibu Latifah untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbin wa wafaqna li ta'atihi fa asbahna ilal khairati mutasabiqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami cintai, kami banggakan, Masya Allah di sini ada Ketua MKISA ya Ustazah Muslimah ya, beserta pengurus MKISA. Kemudian tadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan juga pemaparan update kondisi Gaza di Palestina serta program DYP oleh Ustazah Anna Rahmawati ya. Jazakumullah khair. Di sini kami insya Allah akan mengenalkan terkait lembaga Adara. Mungkin beberapa orang di sini sudah ada yang kenal, tapi barangkali ada juga yang belum kenal ya. Adara adalah lembaga kemanusiaan peduli anak dan perempuan yang didirikan oleh almarhumah Ustazah Yoyoh Yusroh pada tanggal 14 Februari 2008. Nah, Adara ini diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah belas kasih, peduli ya. Namun di dalam bahasa Arab itu berarti diartikan juga mengorbit, berputar atau bergerak ya, yaduru. Kemudian diartikan juga mengelola ya, yudiru ya, al-idar. Nah, visi misi lembaga kami ya, jadi visi kami menjadi lembaga kemanusiaan peduli anak dan perempuan yang profesional dan menjadi rujukan. Mohon doanya ya. Kemudian misi kami mengoptimalkan potensi kedermawanan dan kebaikan masyarakat dalam kepedulian dan perbaikan hidup anak dan perempuan. Kenapa anak dan perempuan ya? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, karena perempuan dan anak ini adalah pihak yang paling rentan dan sangat membutuhkan bantuan kita semua. Nilai lembaga kami trust, care, dan profesional. Ya, ini mohon doanya ya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang yang bekerja ketika mengerjakan pekerjaannya dikerjakan secara itqan atau profesional. Ini mohon doanya dari sahabat MKISA semuanya. Kemudian program kami ya ada Adara for Children, Adara for Women, ya kemudian Adara for Humanity. Apa saja programnya? Tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Ibu Anna Rahmawati, yaitu program DYP. Ya, Masya Allah. Hari ini kita akan melaunching ya program DYP yang digagas oleh MKISA ya.
Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, ya, keberkahan rizki, keberkahan hidup ya bagi siapapun yang bergabung ya dan berkontribusi mengambil keutamaan ini. Ya, kemudian selain program DYP ada program kesehatan, ya, program Halaqah Al-Quran, kemudian ada program pendidikan, program pemberdayaan, ya. Kemudian ada program pemakmuran Masjidil Aqsa dan ada program musiman, ya, program Ramadan, ya, serta program Idul Adha. Juga tentunya ya Adara memberikan bantuan juga ketika ada agresi atau kita namakan dengan bantuan darurat ya. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan kita saat ini sudah menyalurkan sekitar 16 tahap bantuan ya yang diberikan kepada saudara-saudara kita di Gaza ya. Kemudian di manakah wilayah distribusi yang dilakukan oleh Adara ya. Jadi Adara mendistribusikan bantuannya yaitu ke wilayah dalam Palestina ya, di dalam Palestina maupun di wilayah-wilayah pengungsian ya, di negara-negara pengungsian Palestina. Selain itu, Adara juga memberikan bantuan di dalam Indonesia di wilayah-wilayah pedalaman, ya. Seperti program bantuan sumur, ya, kurban, ya, seperti yang sudah sahabat MKISA lihat ya program-program dari Adara. Nah, MKISA ini adalah salah satu komunitas ya di Adara Relief Internasional. Jadi kami memiliki 22 komunitas yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan MKISA ini adalah salah satunya. Nanti mungkin terkait MKISA akan disampaikan langsung oleh Ketua MKISA ya. Jadi Masya Allah MKISA ini konsisten ya dari 2019 ya menggalang kepedulian masyarakat bukan hanya tadi di tingkat nasional tapi ternyata go internasional ya Masya Allah ya. Jadi konsisten dalam melakukan edukasi, sosialisasi serta menggalang kepedulian bagi saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian alhamdulillah Adara juga sudah memiliki legal form ya dan terakhir Adara memiliki sebuah unit usaha yang dinamakan Gerai Adara ya. Jadi kepada seluruh hadirin yang hadir di sini barangkali ingin mendapatkan merchandise Palestina itu bisa mengunjungi gerai kami yaitu Gerai Adara. Nah, itu mungkin sekilas perkenalan terhadap lembaga kami ya Adara Relief Internasional. Dan kami informasikan ya bahwasannya tadi sudah disampaikan bahwasannya kita saat ini sudah mengirimkan bantuan beberapa tahap ya dalam bentuk sembako ya, kemudian makanan siap saji, tangki air bersih, obat-obatan, women kit ya, children kit ya. Ini alhamdulillah titipan dari sahabat Adara sudah kami salurkan dan insya Allah kami akan terus menyalurkannya ya sampai kapan? Sampai Palestina merdeka ya. Jadi kalau kita lihat bantuan yang kita berikan itu tidak seberapa ya. Masih sangat kurang dibanding dengan korban yang begitu banyak. Tadi sudah disampaikan ya, ada 11.600 sekian yang telah syahid dan 2.800 diantaranya adalah perempuan dan 4.700 itu adalah anak-anak. Itu kami dapatkan ketika hari Jumat. Hari ini sudah bertambah menjadi 12.000 sekian yang syahid. Belum lagi yang luka-luka. Ya. Yang luka-luka ada sekitar 30.000 lebih. Ya. Kalau kita lihat mungkin Bapak dan Ibu dan hadirin semua ya menyaksikan bagaimana banyaknya korban luka ya dari saudara-saudara kita, baik itu para ibu, kemudian anak-anak ya. Belum lagi korban-korban yang terkena bom fosfor ya. Bom fosfor ini adalah senjata yang terlarang di dunia internasional. Tetapi mereka gunakan ya untuk melukai anak-anak kita ya. Bahkan bayi-bayi yang terkena bom fosfor itu Masya Allah bisa dibayangkan betapa panas yang mereka rasakan ya. Di kulit mereka, di daging mereka ya. Dan banyak sekali anak-anak yang menjadi yatim, bahkan bukan hanya yatim, yatim piatu. Ya, bahkan kita melihat ya anak kecil yang dengan tangan-tangan kecilnya mencari di reruntuhan ya,
mencari keluarganya yang masih tertimbun di dalam reruntuhan. Karena berbeda ya di Gaza ini dengan kejadian di Turki kemarin. Kalaulah kita menyaksikan kalau di Turki itu banyak alat evakuasi ya untuk mengangkut korban, namun di Gaza ini sangat minim sekali ya alat untuk mengevakuasi, bahkan masih banyak sekali saudara-saudara kita yang terjebak di dalam reruntuhan. Untuk itu kita mengajak ya kepada hadirin semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia ya, menggalang kepedulian sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bata walam yuhtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang bata itu tidur nyenyak ya, abai dengan permasalahan umat Islam ya, maka falisa minhum ya, bukan bagian dari umat ini ya. Maka dari itu tentunya kita merupakan umat baginda Rasulullah SAW ya. Kita mengikuti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, dan kami mengajak ya 3 hal ya bagi semuanya. Yang pertama, jadikan tangan kita, mulut kita, terutama jempol kita menjadi media untuk menyebarluaskan, mensosialisasikan ya, kondisi saudara-saudara kita, terutama yang ada di Gaza ya. Karena bisa jadi masih banyak dari saudara-saudara kita yang belum tergerak ya untuk membantu dan belum ngeh bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di sana ya. Kemudian yang kedua yaitu jangan lupakan untuk terus mendoakan mereka, karena doa adalah silahul mukmin ya, senjatanya orang beriman ya. Mungkin di antara kita ada yang lupa untuk mendoakan mereka di setiap sholat kita, kemudian melakukan kunut nazilah ya. Maka dari itu kita doakan ya, doakan saudara-saudara kita. Di antara doa-doa kita mudah-mudahan Allah mengijabahnya ya, sehingga menghadirkan kekuatan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Dan yang terakhir tentunya adalah donasi terbaik ya, donasi infak terbaik yang kita miliki ya, karena Rasulullah bersabda as-shadaqatu burhan. Jadi sedekah itu adalah bukti ya, bukti keimanan ya. Kata Rasulullah ada 3 jenis rezeki ya. Yang pertama yaitu yang kita makan dan habis kita makan ya. Kemudian yang kita pakai sampai rusak gitu ya, entah itu pakaian, kendaraan, rumah ya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah infak ya, yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan, itu adalah ternyata rizki, karena akan kembali hakikatnya di yaumil akhir nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum, terutama untuk MKISA ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa selalu menteladani kekuatan, keteguhan ya penduduk Gaza di Palestina, karena mereka lah yang telah mewakili kita untuk menjaga Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan untuk terus bisa menggalang kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Aku wali hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillahu khairan katsiron pada Ibu Latifah atas penyampaiannya ya. Tadi kita sudah terjelaskan ya terkait dengan Adara Relief Internasional. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan juga pemaparan dari tim MKISA. Ya, sebelumnya saya spill dulu, MKISA itu adalah singkatan dari Markas Al-Quran Indonesia Sahabat Al-Aqsa. Nah, lebih jelasnya nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ibu Muharani. Silakan Ibu Muharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, binikmatillah pada siang hari ini saya bisa hadir di majelis ini ya, mendapatkan lagi penguatan tadi dari Ustazah Latifah tentang Adara dan program-program dekat yatim Palestina. Mohon izin saya perkenalkan diri, saya Muharani Widiastuti. Saya mewakili Ibu Muslimah selaku Ketua MKISA yang kebetulan hari ini masih menjalankan amanah untuk sosialisasi atau konsolidasi lembaga di bawah Markas Al-Quran Indonesia di Bangka. Dan mungkin karena padatnya acara, sepertinya beliau memang belum bisa bergabung pada siang hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan apa namanya sesuai ya dengan apa yang beliau kehendaki juga, insya Allah. Diizin mewakili Bu Muslimah Bu Latifah. Eh, ya, jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Rara bahwa MKISA ini adalah singkatan dari Markas Al-Quran Indonesia Sahabat Al-Aqsa. Jadi memang MKISA ini berada di bawah naungan Yayasan Markas Al-Quran Indonesia. Izin saya share screen. Sudah kelihatan ya? Apa terbalik ya gambarnya? Sudah kelihatan? Ya, Ya, sudah sudah. kelihatan Bu. Sudah, ya. Jadi MKISA ini adalah Markas Al-Quran Indonesia Sahabat Al-Aqsa. Kami berada di bawah naungan Yayasan Markas Al-Quran Indonesia, didirikan pada tanggal 21 Januari 2021 dan bermitra dengan Adara Life International. Jadi memang kami kalau dikatakan baru-baru ya, baru sekitar 2 tahun belakangan, tapi alhamdulillah dengan menjadi mitra bersama Adara, alhamdulillah kita bisa ikut berkontribusi lebih untuk pembebasan Al-Aqsa, insya Allah ya. Jadi visi daripada MKISA adalah membantu terbebaskannya Al-Aqsa dengan persatuan umat di bawah naungan Al-Quran. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, memang MKISA ini merupakan lembaga di bawah naungan lembaga Al-Quran yang dikenal dengan Yayasan Markas Al-Quran Indonesia yang menghimpun ya lembaga-lembaga Quran di seluruh Indonesia, di mana aktivitas kami tentu lebih kepada aktivitas-aktivitas Qurani. Kita tahu kita tidak bisa memisahkan antara Palestina dengan Al-Quran, apalagi kota Gaza sendiri yang memang menjadi kota pencetak penghafal Al-Quran terbanyak di dunia, di mana kami tentu sebagai para pengemban Al-Quran, para khadimatul Quran, merasa bertanggung jawab gitu ya, untuk lebih bertanggung jawab untuk ikut membantu kebebasan saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza sebagai penjara terbesar di dunia hari ini ya. Kemudian misi MKISA adalah tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Palestina dengan bakal Al-Quran. Pastinya ini sudah dilakukan juga oleh Adara ya sebagai lembaga yang sudah lebih dulu berdiri dari 2008 tadi. Tapi kami berharap dengan adanya MKISA sebagai mitra dan jejaring di bawah MKISA, semoga proses edukasi ini berjalan lebih masif dan lebih banyak orang yang akhirnya tersadarkan tentang pentingnya perjuangan rakyat Palestina. Kemudian yang kedua, menggalang dukungan dan donasi dari berbagai pihak untuk pembebasan Al-Quds ya, dengan tentunya beragam program yang kami tawarkan. Adara sendiri merupakan lembaga mitra yang luar biasa ya, memberikan program-program turunan yang cukup banyak gitu, tapi kami dari MKISA mungkin berusaha untuk memperluas jejaring Adara serta membuat program-program yang sifatnya lebih mudah untuk diakses atau dilakukan oleh apa namanya para donatur sekalian. Mohon maaf ini. Kemudian sebenarnya sedikit saya informasikan tentang kepengurusan MKISA itu sendiri ya. Ada ketuanya adalah Ustazah Muslimah, kemudian ada sekretaris Ustazah Afiyah Kordowi, ada bendahara Ustazah Halimatus Sa'diyah. Jadi nanti mungkin untuk konfirmasi transfer, kwitansi dan sebagainya akan berhubungan dengan Ustazah Diah ya. Kemudian ada Ustazah Lintang Nuarihanditya yang juga insya Allah join di siang hari ini sebagai Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga. Ada Ustazah Dewi Susanti di Divisi SDM dan saya sendiri di Divisi Kajian MKISA.
Ya, jadi mungkin itu sedikit pengenalan MKISA dan visi misi kami. Eh, Mengenai program, ada beberapa program yang kita coba jalankan ya, ada program internal maupun program eksternal. Di antaranya ini ya, patungan dekap yatim Palestina yang alhamdulillah sudah berjalan di tahun lalu. Jadi kalau dari Adara itu besaran kafalahnya adalah 700.000 sebulan. Kami ingin memfasilitasi gitu ya, saudara-saudara yang ingin membantu, tapi mungkin nominal untuk tiap bulannya belum sanggup di angka 700.000. Maka kita bikin program patungan namanya ya. Kalau tahun lalu kami sudah bikin program ini ada sekitar 8 anak yatim yang kami kafalahi dengan nominal 70.000 per bulan. Tapi dengan program yang baru ini kita turunkan angkanya 50.000 per bulan dengan harapan akan semakin banyak lagi yang bisa berkontribusi ya untuk saudara yatim kita di Palestina. Kemudian ada patungan support Halaqah Quran juga ya, karena memang kita concernnya di Al-Quran, maka program ini juga menjadi salah satu program unggulan kami. Ya, bagaimana kita mendukung agar semakin banyak para penghafal Quran di Palestina yang nantinya akan ribat gitu ya, akan menjadi murabitin dan menjaga Al-Aqsa. Dan kita juga mengadakan kajian rutin kepalestinaan yang memang ini lebih banyak diisi oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf sebagai gurunda kami ya, guru besar di Markas Al-Quran, di mana ilmu beliau seputar kekuranan pun juga kepalestinaan itu sudah luar biasa ya. Jadi kita bisa merasakan ruh Quran dalam perjuangan kebebasan Palestina bersama kajian-kajian beliau. Kita juga melakukan roadshow ke sekolah-sekolah dalam rangka edukasi ya, bisa dalam bentuk dongeng kalau dia untuk sekolah TK maupun SD, kemudian event lomba ataupun bentuk kajian-kajian untuk anak-anak sekolah baik SMP maupun SMA. Dan ada safari Suyuh Palestina juga, biasanya di program Ramadan kita menjalankan program turunan dari Adara. Kami mencari mana majelis taklim ataupun masjid yang siap untuk didatangi oleh Syekh Palestina dan untuk mereka memberikan edukasi serta penguatan. Serta tadi yang juga sudah disebutkan oleh Bu Latifah ya, kita juga ikut menjalankan program turunan di bulan Ramadan, juga program Idul Fitri dan Idul Adha ya. Misalnya dalam rangka terus menambah kontribusi donasi kita, kita juga mengadakan apa namanya funding melalui menjual merchandise Palestina dan galang dana secara insidental. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dokumentasi. Oh tadi programnya belum ini ya, tershare ya. Bentar. Ini ada sedikit video dokumentasi kegiatan kami di MKISA selama 2 tahun terakhir ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh, no. Bentar, salah ya. Ya, beberapa dokumentasi kegiatan yang pernah kita adakan dari sebelum pandemi, ada ke sekolah, dari kapan ada adakan beberapa jenis lebih dalam dongeng ya buat anak TK, kemudian kan nonton juga kita foto kan. Iya,
Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait MKISA. Besar harapan kami makin banyak kaum muslimin yang kemudian bisa ikut berkontribusi dalam pembebasan Al-Aqsa ya, bersama-sama dengan MKISA dan Adara, dan semoga juga bisa memperluas jejaring kami gitu ya. Jadi MKISA pun sebagaimana Adara membawa kolaborasi dengan lembaga-lembaga mitra, kami MKISA pun juga sama ya. Jadi MKISA juga membuat jejaring kolaborasi dengan lembaga-lembaga Quran yang berada di bawah Markas Al-Quran Indonesia. Tapi barangkali mungkin dari peserta Zoom pada siang hari ini juga punya lembaga-lembaga yang ingin bermitra bersama MKISA maupun Adara, mungkin bisa juga kontak kami gitu ya, misalnya DKM Masjid atau misalnya Majelis Taklim ibu-ibu para ummahat ya, atau mungkin yang punya sekolah atau lembaga-lembaga sosial pendidikan yang lain yang ingin bekerja sama ya untuk menjalankan program-program edukasi maupun donasi tentang saudara-saudara kita di Palestina. Kami sangat-sangat terbuka dan mudah-mudahan akan semakin banyak lagi yang aware terhadap pentingnya perjuangan rakyat Palestina. Dari saya mungkin cukup sekian, Mbak Rara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillahu khairan katsiran Ibu Muharani atas penyampaiannya. Semoga menjadi jelas ya bagi kita terkait dengan MKISA gitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan boleh di-save dulu, boleh dicatat dulu, nanti setelah launching program orang tua asuh bisa disampaikan baik secara langsung maupun melalui room chat. Untuk berikutnya kita akan melaksanakan launching program 1 tahun orang tua asuh anak Palestina yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Endang Sulistiawati Ningsih. Langsung saja kepada Ibu Endang, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak sekalian, alhamdulillah di atas izin Allah Subhanahu wa taala agenda siang hari ini dapat dilaksanakan, dan sekali lagi niat kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di sini dan juga saudara-saudara kita yang hari ini mungkin berhalangan untuk hadir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai perpanjangan kita, perpanjangan ikhtiar kita untuk menjadi generasi-generasi yang menjadi penjaga pewaris Masjidil Aqsa insya Allah. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan terbaik Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai Masjidil Aqsa. Demikian kita juga umat beliau yang juga mencintai Masjidil Aqsa. Ya semoga peran kita apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta kita untuk menjaga Palestina. Baik, mohon izin terlebih dahulu, barangkali apakah suara saya bisa tersimak dengan baik di hadapan Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya? Jelas, Mbak Endang, jelas. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, mohon izin ini ibu-ibu sekalian ya, saudara kita dari Adara, ya Masya Allah, alhamdulillah. Saya bersyukur ya, tahun kemarin ya Ramadan itu saya mewakili ya salah satu dari tim MKISA yang ada di daerah. Ya seperti disampaikan Ibu Muharani tadi bahwa ketika kita bermitra ya dengan sesama pecinta Palestina, ya Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan banyak sekali keberkahan ya. Ya salah satunya juga di Kota Blitar ya, saya dari Jawa Timur, yang alhamdulillah di tahun kemarin ya di bulan suci Ramadan ya kita bisa dihadiri ya, artinya di kota kita yang jauh gitu ya, kita dihadiri oleh salah satu guru kita dari Palestina, dari Gaza. Ya alhamdulillah yang sampai hari ini ya kita masih terhubung walaupun dengan keterbatasan yang ada komunikasi di Gaza. Baik Bapak Ibu sekalian dan kakak sekalian, insya Allah saya mohon izin mewakili dari MKISA. Ya saya akan menyampaikan ya program yang sama dengan perpanjangan daripada MKISA, yaitu program
orang tua asuh ya. Mohon izin saya akan share screen dan ini mohon nanti ketika Bapak Ibu, saudara sekalian dan juga kakak-kakak semuanya ketika ada pertanyaan, ini kesempatan untuk monggo untuk banyak bertanya karena saya mohon maaf ya belum bisa menjawab satu persatu ya karena pesertanya Masya Allah ya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pesertanya sudah di atas 500. Ya jadi peserta orang tua asuh sampai siang hari ini alhamdulillah ya sudah di atas 500 dan 500 itu tidak hanya yang mendaftar satu orang 50.000 per bulan ya. Ada yang satu mendaftar itu untuk satu grup begitu. Jadi 500 itu bisa jadi kalau kita total betul-betul ya semoga betul-betul 500 anak asuh yang bisa kita ikhtiarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wafikum. Amin Allahumma amin. Baik kita coba saya sampaikan dulu untuk gambaran. Bismillah. Jadi kalau tadi disampaikan ya oleh Ibu Ketua Program Adara ya Ibu Rahma menyampaikan bahwa ada banyak sekali peran yang bisa kita ambil dan salah satunya adalah program untuk anak-anak yang sebagaimana fokus daripada Adara Relief Internasional dan juga desa. Jadi program ini adalah program yang kita inisiasi ya mengikhtiarkan untuk bisa komitmen 1 tahun. Kemarin ada juga bertanya, bolehkah kami mendaftar lebih dari 1 tahun? Boleh. Ya, tetapi kita mulai dulu untuk 1 tahun, ya, dan bisa berlanjut bahkan tanpa batas. Maka selama kita masih diberikan usia, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kesempatan itu kita jadikan semoga kita menjadi keluarga dari keluarga yang ada di Palestina. Jadi tagline kita ya kita menggerakkan tidak hanya memang judulnya kita katakan orang tua asuh, tapi kami berharap bukan hanya orang tua yang bergerak, tapi termasuk juga anak-anak. Maka dari kami, dari tim MKISA bekerja sama dengan Adara, bagaimana agar anak-anak ya yang mungkin masih usia SD, yang usia SMP, SMA dan seterusnya bisa turut bergabung ya, bisa turut bergabung dalam gerakan bersama-sama sehingga kepemilikan Palestina ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah dewasa ya termasuk anak-anak itu punya keterikatan ya terhadap Palestina, maka kita membuat gerakan bersama-sama semoga semua bisa terlibat untuk kemerdekaan Palestina. Maka kita beri judul Orang Tua dan Kakak Asuh Palestina. Jadi gerakan yang kita ikhtiarkan, kita membuat gerakan 50.000 per bulan. Ya kalau tadi disampaikan bahwa kebutuhan anak-anak ya kita buat 700.000 per bulan ya dengan tujuan yang beragam, ya ada untuk kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, yang mana semuanya diprioritaskan dengan kebutuhan yang mendesak. Sebab jika 700.000 itu tentu belum maksimal untuk bisa mengcover, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak terlibat, maka kita membuat gerakan bersama dengan 50.000 per bulan, semua bisa menjadi keluarga Palestina. Ya. Jadi menjadi keluarga Palestina itu kemarin banyak yang bertanya, boleh nggak saya mengasuh atau mengadopsi anak? Ini banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Ada yang juga bertanya, boleh nggak saya minta 1 anak saja ya untuk saya besarkan seterusnya. Masya Allah ya, saya sebagai admin ya kemudian menjawab pertanyaan seperti itu sampai menangis ya Allah, betapa cintanya ya, betapa cintanya kita terhadap Palestina ya. Maka semoga niatan kita bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya menjadi keluarga Palestina, ya menjadi pewaris penjaga Masjidil Aqsa. Jadi gambarannya kurang lebih sama seperti yang sudah ada di flyer Bapak Ibu sekalian dan juga kakak-kakak semuanya. Jadi kita akan mengisi mulai dari form. Jadi form sebagaimana yang sudah kita terima di flyer. Kemudian dari form itu yang mengisi tidak harus semua. Ya, misal seperti tadi saya sampaikan, misal kita punya komunitas di masjid ya, sebagai bendahara masjid misalnya. Kemudian kita punya halakoh ya atau majelis taklim ibu-ibu. Lalu kita sebagai koordinator, maka kita yang mendaftarkan cukup 1 tidak apa-apa. Jadi kita sebagai bendahara mendaftarkan berapa jumlah yang akan didaftarkan, baru kemudian nanti dari jumlah tersebut untuk mengcover 700.000 per bulan.
Kalau misalnya di tempat kita ya bersama dengan ibu-ibu majelis taklim misalnya ternyata lebih dari itu, ya tidak menutup kemungkinan kita bisa mengangkat 2, 3, 4 bahkan dengan jumlah yang tidak terbatas. Intinya ada satu koordinator yang itu tujuannya sebagaimana tadi disampaikan karena Adara dan MKISA sejak awal berkomitmen menjadi lembaga profesional, maka kita juga punya tanggung jawab secara penuh untuk menyampaikan, untuk memberitahukan bahwa dana yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya itu betul-betul tersalurkan ya kepada adik-adik kita di Palestina. Ya oleh karena itu kenapa harus dibentuk grup? Salah satunya sebagai wadah informasi untuk kami menyampaikan tanggung jawab kami yang menjadi jalan yang akan menghantarkan niat-niat baik ya dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jadi untuk program 1 tahun ini, insya Allah akan kita mulai di bulan Desember 2023 hingga insya Allah di bulan November 2024. Jadi langsung sejak awal kita mendaftar, kita akadkan langsung untuk 1 tahun. Ya, kemarin juga ada pertanyaan misalnya bagaimana kalau di tengah-tengah jalan ada teman saya yang mendaftar. Ya, ketika ada teman kita yang mendaftar, yang terpenting di situ ada satu penanggung jawab. Sehingga nanti kita akan kelompokkan sesuai dengan siapa koordinatornya. Sebab jika nanti kita satu persatu tentu kita akan agak kesulitan ya untuk kemudian menyampaikan yang ini siapa yang akan menindaklanjuti dan seterusnya. Maka kami berharap ya kita bersama-sama untuk menyebarkan informasi ini sebisa mungkin ya kita ikhtiarkan semua sudah mendaftar sebelum tanggal 25 November 2023 dan insya Allah di Desember 2023 kita akan bisa menyalurkan di tahap yang di bulan pertama insya Allah. Dan untuk linknya nanti bisa disampaikan di grup atau bahkan ketika mungkin ada saudara-saudari yang baru bergabung di siang hari ini ya karena belum tahu sebelumnya, maka kami sampaikan dari panitia bisa mendaftar melalui tautan link yang ada di depan ya dari OAP 1 tahun atau nanti di akhir slide ini ada kontak person yang bisa dihubungi, maka Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian bisa mengontak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari program ini. Dan sebagaimana tadi disampaikan Ibu Latifah ya, ada pertanyaan-pertanyaan dan juga Bu Rahman tadi ya. Benar nggak donasi saya itu benar-benar sampai ke anak-anak Palestina? Ya, ini pertanyaan yang hampir 50% ya bertanya ke kami gitu ya ketika menanyakan tentang program ini. Jadi bismillah ya insya Allah dengan komitmen kami di awal ya menjadi lembaga yang profesional yang bertanggung jawab, maka itulah yang menjadi moto kami benar-benar memastikan bahwa donasi dari Bapak Ibu, dari kakak-kakak semuanya betul-betul sampai ya ke tangan terakhir adik-adik kita yang mendapatkan bantuan. Jadi sebagai pelengkap data, insya Allah setiap peserta akan mendapatkan sertifikat ya sebagai bentuk rasa syukur kami di atas keterlibatan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya untuk bergabung dalam program ini. Ya karena kemarin ada yang sampai WA, kami benar-benar lillahi ta'ala, nggak butuh sertifikat. Masya Allah ya, saya membacanya ya Allah luar biasa ya. Saya bilang, Ibu kami bukan bermaksud seperti itu, tetapi maksud kami adalah bentuk rasa terima kasih dan rasa syukur kami karena ajakan kebaikan dari kami disambut dengan baik, maka sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kami, maka kami membuatkan sertifikat untuk setiap peserta yang terlibat dalam program Orang Tua Asuh. Yang mana semoga sertifikat ini apalagi kepada adik-adik kita ya, adik-adik yang mungkin masih usia sekolah, ya dia akan bahagia. Oh, saya punya saudara. Walaupun saat ini tidak ada di Indonesia, mereka adalah saudara saya yang saya bisa berikan bantuan setiap bulan. Itu sampai dia dewasa insya Allah menjadi pengingat bahwa dia punya saudara. Ya bahkan biidznillah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dicatat sama seperti saudara kandung. Hanya posisinya mungkin dia tidak di Indonesia, saat ini ada di Palestina. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya seperti tadi di awal kita berdoa semoga kita bisa bertemu ya anak-anak asuh kita, ya saudara-saudara kita, keluarga kita di Palestina dan kita bersama-sama sholat di Masjidil Aqsa insya Allah.
Kemudian yang kedua, kami ada tanda tangan kontrak. Ya, kenapa? Karena kami menunaikan ya apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Maka kita ada jual beli ya. Jual beli kita tidak kepada manusia, maka jual beli kita adalah kita mewakafkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tanda tangan kontrak ini termasuk di dalamnya adalah komitmen semua peserta untuk mengikuti program ini dari awal sampai akhir, yaitu 1 tahun, termasuk komitmen kami sebagai panitia penyelenggara yang wajib untuk menyampaikan laporan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Sehingga kita akan berbahagia ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika kita ditanya, apa yang sudah kita bantu untuk Palestina, ya, apa sudah kita berikan untuk anak-anak korban perang, maka kita dengan bahagia, bismillah ya Allah, saya sudah tanda tangan kontrak seperti ini, semoga engkau ridho untuk dikumpulkan kami semuanya bersama dengan saudara-saudara kami di Palestina. Kemudian setiap progres juga akan kami infokan di grup, makanya ada grup yang digunakan sebagai sarana untuk komunikasi ya terkait dengan adik-adik ya, anak-anak asuh tentang Palestina. Kemudian di akhir periode kami akan sampaikan laporan akhir program. Jadi tadi di awal kita sampaikan program mulai Desember hingga November 2024, maka laporan ini tidak hanya berlaku untuk satu grup. Ya, misal biiznillah ya kita ada 500, maka 500 itu juga kita akan sampaikan sehingga semua peserta akan mendapatkan resume ya atau mendapatkan laporan bahwa anak asuh yang di angkatan periode ini sebanyak sekian dan siapa saja dan kondisinya seperti apa, itu akan diperoleh oleh semua peserta. Insya Allah itu yang akan kami ikhtiarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ya menjadi perpanjangan untuk kebaikan saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang terakhir, ini cantumkan, mohon silahkan disimpan, ini ada nomor kontak person yang bisa dihubungi terkait dengan program orang tua asuh, wabil khusus untuk program 1 tahun, dan bisa diperpanjang nanti ketika periode sudah berakhir. Dan informasi lebih lanjut bisa diperoleh melalui Instagram di MKISA Official maupun di Instagram Adara Relief Internasional. Berikut ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, saya sangat senang sekali kita manfaatkan forum di siang hari ini. Barangkali Bapak Ibu atau saudara-saudara yang belum mendengar program ini atau sudah mendengar dan masih ada pertanyaan, kami berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillahu khairan katsiran kepada Ibu Endang yang telah menyampaikan launching ya program orang tua asuh anak Palestina. Selanjutnya supaya lebih jelas ya barangkali bapak-bapak, ibu-ibu dan kakak-kakak semuanya ada pertanyaan yang masih menjadi unek-unek kita gitu ya terkait dengan apakah terkait dengan Adara, apakah terkait dengan program, kemudian terkait dengan orang tua asuh ini, silahkan boleh bertanya secara langsung melalui raise hand, nanti bisa di-unmute oleh operator, atau boleh melalui room chat gitu ya. Sekalian boleh menyampaikan nama, asal, dan pertanyaannya akan ditujukan ke siapa gitu ya, ke Ustazah, ke Ibu Rahma, ke Ibu Latifah, ke Ibu Muharani, atau ke Ibu Endang. Dipersilahkan, ada yang bertanya. Ini alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Ada Bu Tia. Ibu Tia boleh menyampaikan pertanyaan secara langsung. Boleh dibantu untuk unmute. Ya, cek. Sudah terdengar ya, Bu? Sudah. Iya. Ya, Afwan, sebelumnya saya off cam ya, Bu, sambil menemani anak-anak. Oh ya, silakan. Ya, jazakillah khair atas kesempatannya. Ini mau tanya, nanti mungkin kepada siapa yang bisa menjawab saja gitu ya, Bu. Terkait program anak asuh ini, nanti ketika mendaftar, kalau misalnya berkelompok tadi ya yang disampaikan terakhir tadi, itu nanti namanya gitu atas nama bukan misalnya nama majelis taklimnya gitu, itu tidak apa-apa atau satu nama orang gitu atau gimana? Terus total
total per grup itu harus terhitung ini ya, kelipatan ya. Misalnya tadi kan 700.000 per bulan ya, berarti total total satu nama itu berarti untuk pemberian 700.000 per bulan, dan itu terserah ya berapa orang itu ya, cuma diwakili dengan satu nama gitu ya, atau bagaimana Bu terkait dengan nama itu? Ya, terima kasih Bu Tia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang tadi sudah disampaikan Bu Tia, sepertinya langsung oleh Ibu Endang ya, yang langsung berkaitan dengan program orang tua asuh. Bagaimana Bu Endang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Tia. Alhamdulillah. Jadi kemarin memang ada beberapa yang mendaftarkan atas nama grup ya, misal satu majelis taklim, dan memang ketika itu menjadi keputusan majelis taklim, udah atas nama majelis taklim saja namanya apa, itu juga diperkenankan. Tetapi ketika bahasanya kan namanya ibu-ibu kan seneng ya, ketika ada satu namanya, kemudian tertulis orang tua siapa, ada yang memang ibu-ibu yang lebih bahagia seperti itu, kami juga memfasilitasi. Ya, jadi pada prinsipnya bisa atas nama grup, atas nama setiap person di dalam grup juga diperkenankan begitu. Baik, terima kasih Bu Endang. Apakah sudah menjawab yang tadi menjadi pertanyaan Bu Tia? Sudah Bu, tapi mau tanya sedikit lagi. Silakan. Itu kan nanti dimasukkan ke dalam grup ya Bu untuk mengetahui progresnya. Nah, yang dimasukkan ke grup itu semua personal atau perwakilan grupnya Bu? Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan Bu Tia kaitannya grup ya, seperti ini ada saudari-saudari kita di Jerman ya. Jadi beberapa saudari kita dari Indonesia yang sedang mukim di Jerman, sekolah dan seterusnya. Maka mereka membuat satu grup. Ini sebagai contoh ya. Jadi mereka membuat satu grup, tapi itu lebih dari satu anak asuh. Ya, karena itu untuk memudahkan menerima report ya. Itu juga boleh. Jadi ketika ada satu majelis taklim misalnya yang mendaftar, itu ada 5 anak asuh yang didaftarkan. Ketika itu dirasa lebih memudahkan dari pihak PJ-nya untuk satu orang saja, maka komunikasi kita ke satu orang juga tidak apa-apa. Tapi ketika lebih mudah atau lebih bahagianya ibu-ibu ketika mungkin langsung ya dari ada komunikasi langsung dengan tim, maka yang kami lakukan juga kami bisa membuatkan grup yang nanti bisa menginvite atau menginvite secara otomatis masing-masing ibu-ibu untuk bergabung di dalamnya. Jadi pada prinsipnya kami memfasilitasi semua model yang bisa dilakukan selama itu bisa membuat ibu-ibu nyaman begitu. Silakan. Jadi itu hitungannya per anak asuh ya Bu, bukan per personal. Iya. Misalnya dalam satu grup itu kan misalnya 700 kafalahnya Betul. 700 7 orang misalnya Bu. Nah, itu 7 orangnya masuk grup atau berarti hitungannya satu orang saja mewakili gitu Bu? Boleh satu orang mewakili ya. Seperti kemarin satu majelis taklim itu ada 20 lebih ya. Itu mengasuh anak asuh ada 4. Ya, itu satu majelis taklim ada 4 anak asuh, tapi itu dibuat satu grup. Nah, itu boleh seperti itu. Atau di majelis taklim itu dipisah ya, grupnya sesuai dengan anak asuh. Ya, misalnya nanti ada satu majelis taklim misalnya namanya majelis taklim Al-Mubarak misal. Ya, kemudian di dalam majelis taklim itu ada 15 majelis taklim ibu-ibu ya. Nah, maka satu majelis taklim itu dari 15 ibu-ibu misal mengangkat 5 anak asuh, maka kita bisa buat subgrup 5 itu juga bisa. Jadi nanti monggo ditawarkan ke grupnya masing-masing, apakah cukup satu yang jadi sarana komunikasi atau mau dibuat per anak asuh itu juga dipersilahkan begitu. Ya baik, syukran, jelas insya Allah Bu. Amin. Ya, terima kasih Ibu Tia atas pertanyaannya dan juga jawabannya dari Ibu Endang. Baik, selanjutnya ini masih ada yang raise hand. Sebelumnya saya minta dulu yang raise hand ya untuk yang melalui chat, nanti insya Allah menyusul. Berikutnya mohon maaf, ini ada Bapak Gufron Pribadi. Ya, silakan Bapak Gufron, boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik,
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar? Jelas Bapak, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama ini saya pikir tadinya acara khusus akwat enggak ya? Oh, bukan. Gitu. Ya, cuman kebetulan yang semangat, Masya Allah, makanya. Ya. Langsung aja Ibu-Ibu, nanti silakan siapa yang memiliki kapasitas untuk menjawabnya saja. Baik. Saya ingin tahu terlebih dahulu. Mohon izin, pertama, biaya per anak sebesar tadi Rp700.000 ini kalau boleh tahu ditujukan untuk alokasinya apa saja. Mudah-mudahan nanti ada yang mencatat ya. Mohon maaf kalau agak sedikit banyak ini pertanyaannya. Jadi 700.000 itu alokasi untuk apa saja per anak tadi kan. Dan yang kedua, pertanyaan kedua yakni apakah si anak tersebut posisinya itu memang dia dikatakan ada di satu panti asuhan yang ada di Jakarta, di Indonesia paling tidak, atau memang posisi mereka berada di Gaza, Palestina, atau dimanapun daerah Palestina tersebut. Lalu boleh satu lagi ya Ibu, mudah-mudahan tidak keberatan. Yang ketiga adalah apakah dalam teknis untuk memilih, apakah dalam ingin berdonasi menjadi orang tua tersebut, anaknya si fulan atau si fulana itu bisa dipilih atau memang nanti random atau memang seperti apa? Saya kira sebentar itu dulu. Mudah-mudahan berkenan untuk ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ibu tadi dari Adara ya, boleh menyampaikan ulang barangkali tadi Bapak Gufron terlambat barangkali ya, tadi mungkin dari Bu Rahma ya tadi sudah menyampaikan. Mungkin monggo Bu Rahma. Ya, bismillah ya. Terima kasih Pak Gufron atas pertanyaannya. Yang pertama, alokasi biaya yang sudah diberikan oleh orang tua asuh pada yatim, 700.000 itu kita alokasikan ke 4 program. Yang pertama, yaitu program basic, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari si anak. Kemudian yang kedua, itu program kesehatan, ya untuk memberikan kalau si anak ini sakit itu bisa berobat dengan biaya yang kita berikan. Ketiga itu program pendidikan untuk biaya sekolah, dan keempat adalah program asah bakat yang mana kita juga memberikan porsi untuk mengasah bakat anak-anak yatim kita gitu di Gaza. Kemudian yang kedua, apakah anak-anak kita itu ada satu rumah gitu khusus untuk menampung anak-anak yatim? Kita katakan bahwa mereka semua hidup bersama keluarga mereka gitu ya. Keluarga mereka bisa ibunya, kemudian saudara-saudaranya dan nenek-neneknya juga, mereka bisa hidup berdampingan di Gaza, Palestina. Jadi bukan di Indonesia. Dan tadi sudah saya jelaskan ada 5 wilayah yang saat ini yatim-yatim Adara asuh. Ada yang pertama di Gaza Utara, kemudian di kota Gaza, kemudian ketiga itu ada di Gaza Tengah, kemudian Gaza Selatan itu ada Khan Yunis dan Rafah. Ini memang tersebar di seluruh Gaza, tidak dalam satu rumah begitu ya, atau tidak dalam satu wadah yang biasa kalau di Indonesia itu disebut panti asuhan dan sebagainya. Kemudian pertanyaan terakhir tadi apa? Mohon maaf, yang terakhir tadi anak Gaza, apakah bisa memilih atau diplotkan oleh? Ya, untuk anak yang kita asuh itu memang ada prosedurnya dari kami ya. Memang untuk rentang usia itu dari 0 ya, dari mereka lahir sampai di usia 15 tahun. Dan kemudian apakah kita bisa memilih gitu ya? Mohon maaf ya, untuk secara misal paling sebatas maunya laki-laki atau perempuan gitu. Tapi kalau lebih spesifik lagi pengennya yang ini itu, nah kami harapkan memang kita menyamaratakan, karena memang semua anak-anak yatim Gaza itu mulia, dan insya Allah siapapun yang kita asuh itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Dan kami kan memang tidak ada kita tidak membuka gitu untuk memilih siapa yang akan kita asuh, siapa yang akan diasuh oleh para orang tua. Biasanya sudah kita plotting ya di masing-masing pendaftar.
Mungkin itu. Tapi memang kalau ada permintaan-permintaan khusus tuh paling sebatas yang tadi sampaikan gitu ya. Saya maunya anak perempuan gitu karena di keluarga anak saya cowok semua gitu. Itu masih bisa kita usahakan selama itu masih bisa kita siapkan gitu karena memang ada hal-hal yang tidak bisa kita berikan secara khusus gitu. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Jelas, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Gufron. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahma atas jawabannya, juga pertanyaannya dari Pak Gufron. Selanjutnya masih ada yang raise hand ya. Di sini ada Bu Nila Kusuma. Silahkan Bu Nila untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan Bu, bisa di-unmute, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, saya mau bertanya, kalau misalnya saya mewakilkan keluarga saya itu untuk mendaftar, tapi ternyata kan itu kalau 700.000 itu kita hitung terdiri dari 14 orang ya. Nah, yang pertanyaannya kalau misalnya lebih dari 14 orang, jadi tanggung gitu. Jadi misal jadinya cuma 17 atau 18, apakah kami bisa mendaftar dalam satu keluarga, tapi kan kalau 18 berarti maksudnya uang yang kami transfer itu berarti melebihi dari 700.000. Lalu itu seperti apa ya Bu ya? Maksudnya nanti penggunaannya apakah yang nanti di 4 orang itu dipisah atau seperti apa gitu? Mohon sarannya. Monggo dari. Oke, baik. Mungkin nanti saya coba menjawabnya Bu. Barangkali bisa ditambahkan oleh Ustazah yang lain. Jadi kemarin ada pertanyaan sama persis dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu ya. Jadi bahasanya mungkin ini jumlahnya ada 20, tapi semua pengen mendaftar. Tapi kalau 2 anak asuh belum bisa, begitu ya. Sehingga kemarin yang saya coba tawarkan begini. Kita boleh mengasuh anak satu grup, tetapi dengan tetap kita komitmen 50 misalnya sama. Nah nanti sisa dari 50, ya misalnya tadi ada 15 ya. Atau mungkin ada 12 begitu ya. Kita ada 12 misalnya kita di total itu ada 700 plus misalnya. Anggaplah totalnya ada 1 juta begitu ya. Maka yang saya sampaikan kemarin yang 300.000 itu kita bisa alokasikan untuk program yang lain. Ya misal tadi kita sampaikan salah satu gerakan yang dilakukan oleh MKISA itu adalah untuk mensupport untuk halaqah Quran. Artinya kebutuhan-kebutuhan adik-adik kita yang menghafalkan Quran seperti pengadaan Al-Quran, pengadaan sarana prasarana terkait dengan pendidikan Al-Quran itu bisa disupport dari 300 tersebut. Dan buktinya itu juga akan kita berikan di grup ya. Misal 700 untuk satu keluarga satu anak asuh plus 300.000 ya untuk program halaqah Al-Quran atau mungkin program yang lain seperti kesehatan, pengadaan obat atau kemudian recovery rumah dan seterusnya. Jadi istilahnya tidak ada batas untuk kita bisa berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk Palestina. Begitu Ibu. Ya, izin menambahkan. Baik. Maaf, silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya. Ini cuma menceritakan ini aja sih ya, pengalaman program Dekap Yatim Palestina yang sudah berjalan setahun yang lalu. Kebetulan saya dan Mbak Diah yang mengkoordinir. Memang tidak banyak ya, kemarin tuh kita 8 sampai 12 yatim ya Mbak Diah ya. Kalau di program yang tahun sebelumnya itu dari sekian banyak donatur itu memang akhirnya kami yang membuat ininya Mbak Endang, membuat grup-grupnya. Jadi karena ternyata yang tahun lalu itu memang cukup variatif tuh, ada yang maunya 70, ada yang 100, ada yang 50 gitu ya. Nah, itu kita kelompokin supaya pas 700. Jadi nanti tidak harus dari pihak
donaturnya yang mencari grup sendiri, dari kami juga akan bisa membantu untuk mencarikan supaya bisa cukup untuk hafali satu yatim. Tadi kayaknya di chat juga ada pertanyaan gitu ya, apakah kita mencari sendiri grupnya ataukah dari tim MKISA yang akan mencari gitu ya teman-teman grupnya. Insya Allah dua pilihan itu ada ya, mencari grup sendiri juga bagus gitu, jadi semakin banyak orang yang tersosialisasi. Tapi kalaupun misalnya ini belum dapat grup, tapi saya pingin banget gitu untuk jadi orang tua asuh, maka itu nanti akan dibantu oleh tim teknis kami gitu ya Mbak Endang ya. Karena barangkali ada yang pinginnya emang jadi orang tua asuh gitu, tidak mau belum mau untuk mengalokasikan di program yang lain gitu. Maka itu insya Allah masih sangat bisa diatur gitu, diakomodasikan oleh kami. Mungkin dari saya bahannya itu. Ya, saya izin menambahkan, memang ini program baru yang memang baru berjalan di Oktober ya, kita launching ya. Program untuk penghafal Al-Quran. Yang tadi mungkin kan sekeluarga gitu ya, ternyata digabung lebih dari 700.000. Bahkan misal kok ternyata ada lebihnya 300.000. Nah, ini kita ada program yang semisal dengan Dekap Yatim Palestina yang kita namakan dengan program HQ, Hidupkan Ahlul Quran. Nah, ini akan sama prosesnya seperti Dekap Yatim Palestina. Orang tua akan mendapatkan data anak penghafal Al-Quran, yaitu untuk wilayah di pengungsian, itu di Libanon, anak Palestina ya. Kemudian yang kedua di Gaza, gitu. Dan setiap bulannya itu di cover dengan biaya 300.000. Gitu. Jadi memang nih bisa nih kalau sekeluarga pengen punya anak yatim, punya anak penghafal Al-Quran, bisa tuh langsung 1 juta sepaket gitu, satu grup gitu. Nah itu sangat bisa. Bahkan kalau yang tadi kita dan sama kita bisa berikan ya hasil ujian Al-Quran anaknya, hafalannya, bahkan data si anak penghafal. Cuman memang untuk targetnya tidak hanya yatim, kami juga membiayai para duafa yang artinya mereka tidak berkecukupan begitu, yang kita biayai untuk menghafal Al-Quran ya di wilayah Gaza dan Libanon. Silahkan, jadi bisa sangat terbuka ya, untuk kebaikan kita tidak membatasi apapun, semuanya bisa dilakukan insya Allah. Barakallah. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Jazakillah khair Bu, ibu-ibu yang tadi sudah menjawab pertanyaan ya dari Bu Nila. Selanjutnya ini masih ada yang raise hand, ada Ibu Mila. Ibu Mila silahkan boleh menyampaikan pertanyaannya. Mbak, tadi saya kan sudah. Ibu Mila ya. Iya, Ya, Bu tadi Mila. saya sudah. Itu saya yang tadi bertanya sebelumnya. Oh iya. Dia bertanya tadi Mbak ya. Baik. Bawahnya lagi. Oh iya. Ini ada 2 ya. Bu Nila tadi sudah, Bu Mila sudah juga ya. Mohon maaf, mohon. Yang belum Bu Nila. Mohon maaf tadi nggak bisa dibuka, di mute, sekarang baru bisa. Mohon maaf. Iya ini pas mau ngomong ternyata ada tamu saya. Tapi nggak apa-apa, udah saya sampaikan nanti di grup aja, di chat. Kalau misalnya ada, kan saya kemarin udah daftar. Kalau misalnya ada yang menyusul daftar lagi yang ngisi form itu saya atau gimana, kan misalnya saya buat kelompok gitu, yang ngisi saya atau orang lain gitu aja sih, nambahkan. Soalnya kan ada yang menyusul, misalnya ada susulan kemarin karena saya sudah ngisi form, apa perlu yang ngisi form baru tambahannya itu saya aja cukup atau gimana gitu, biar enggak apa gimana gitu. Mohon maaf ini sambil terima tamu, mohon maaf ini lagi off cam juga. Jazakallah khair Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nila. Monggo. Baik. Siapa ini saya? Kami mohon izin Ustazah sekalian. Jadi untuk memudahkan tadi Bu Nila ya, kaitannya dengan registrasi, karena alhamdulillah ya, jadi bahasa kita getok tular ya, satu kemudian temannya belum tahu jadi tahu, pengen ikut seterusnya. Alhamdulillah ya, satu nikmat yang kita syukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi untuk yang intinya kalau nanti mau mendaftar baru, ya tinggal beliau ditanyakan. Misalnya beliau ambil gerakan 50 per bulan, ya beliau ada rencana mau masuk grup yang sudah Ibu bentuk atau berkenan di grup dengan yang lain gitu. Jadi pada prinsipnya kami memfasilitasi bagi yang belum punya grup, akan kami gabung dengan peserta lain sehingga menjadi satu grup untuk bisa mengcover 700.000 per bulan. Jadi kalau kita estimasi gerakan 50.000 per bulan, berarti satu grup untuk satu pendaftar itu ada 14 orang. Dan itu insya Allah kami dari panitia yang saat ini sedang menata untuk grup-grup tersebut begitu. Jadi begitu gambarannya Ibu, kalau ada peserta baru, monggo ditanyakan apakah berkenan mendaftar sendiri, digabung dengan grup, atau mungkin beliau punya grup sendiri, itu juga kami fasilitasi ya dengan nama tertentu yang mungkin menjadi permintaan dari tiap grup. Begitu. Jazakallah khair Ustazah. Afwan. Mohon izin Afwan Ustazah, mohon izin keluar Zoom juga. Oh, nggih, monggo barakallahu Kamu fikum. juga. Jazakallah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Nila dan Bu Endang atas jawabannya. Oh, ini masih ada yang raise hand juga, Ibu Siti Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, insya Allah. Kalau seandainya saya, insya Allah misalnya komitmen dengan 700 atau lebih per bulan, apakah saya perlu membentuk grup atau saya langsung ke admin? Jazakillah khair. Baik, alhamdulillah. Jadi kemarin ada Bu beberapa, mohon izin Bu Latifah nggih. Jadi kemarin ada beberapa yang mendaftar ya, 1 orang, 1 anak gitu, alhamdulillah. Maka itu kami berikan tawaran ya, artinya dari kami panitia langsung nanti berhubungan langsung dengan yang bersangkutan, atau kita buat grup khusus untuk 1 orang yang mengcover 1 anak gitu. Jadi sesuai permintaan, ada yang memang kurang berkenan dimasukkan grup, untuk 1 orang 1 anak, itu kami yang akan mengkhususkan untuk berkomunikasi secara langsung. Tapi kalau berkenan dimasukkan dalam grup orang tua asuh yang mengcover 1 orang 1 anak, itu juga kami berikan kesempatan begitu. Alhamdulillah, jazakillah khair. Nanti bisa kontak adminnya aja gitu ya. Jazakillah khair, Bu Ustazah. Afwan Bu Siti Latifah. Ya, baik, ini masih ada beberapa pertanyaan di room chat, tapi pertanyaannya mungkin sebagian sudah terjawab tadi ya. Jadi saya bacakan pertanyaan yang barangkali perlu diberikan informasi lebih lanjut. Ini ada pertanyaan terkait info donasi rutin Halaqah Al-Quran bisa didapat di mana? Di mana Ustazah? Bu, mungkin Bu. Jadi Bu Rahma, Ustazah Rahma barangkali ini ada peserta yang bertanya ya kaitannya dengan donasi rutin Halaqah Al-Quran, barangkali nanti flyernya bisa dititipkan ke MKISA, ya kami coba untuk menyebarluaskan kepada peserta-peserta yang sudah terdaftar di orang tua asuh, barangkali ingin bergabung juga di program tersebut begitu. Ya, nanti insya Allah ya untuk informasinya nanti di-share oleh tim MKISA, dan itu adalah program turunan dari Adara yang polanya sama persis dengan orang tua asuh, namun secara pembiayaan memang berbeda ya. Orang tua asuh 700.000 dan untuk sebagai orang tua penghafal Al-Quran itu 300, dan nanti data anaknya juga berbeda. Tadi insya Allah nanti kalau yang mendaftar di MKISA sebulan 1 juta, jadi anaknya ada 2 ya, 1 yatim, kemudian 1-nya penghafal Al-Quran. Masya Allah ya, 1 dapat mahkota, 1-nya di surga bareng Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, insya Allah. Nanti di-share aja ya Bu Endang nanti di grup. Nanti kami akan memberikan informasinya lengkapnya. Baik, terima kasih Bu Rahma atas jawabannya. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Masih kita buka atau bagaimana Bu Endang? Karena berhubung kami sudah waktu asar ya, di Blitar sudah asar.
Jadi kita cukupkan barangkali ya, nanti kita tutup dengan doa, dan tadi sudah disampaikan mungkin nanti dari Ibu moderator ya, Ibu Rara, Mbak Rara bisa menyampaikan CP yang bisa dihubungi ya. Jadi ada kontak person yang tadi sudah disampaikan. Nanti ibu-ibu ataupun bapak-bapak atau kakak-kakak semuanya yang belum terwakili pertanyaan, jawabannya belum tersampaikan atau masih ada pertanyaan lebih lanjut, kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk menghubungi ya kontak yang tertera tadi, untuk nanti menghubungi langsung mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ingin ditanyakan begitu. Ya, baik. Alhamdulillah. Tadi sudah banyak hal ya yang kita dapatkan dari pemaparan tentang Adara, tentang MKISA, kemudian secara khusus terkait dengan program orang tua asuh. Semoga menjadi gambaran yang lebih jelas untuk kita ya, kemana donasi kita dan kemudian seperti apa pengelolaannya, seperti itu. Selanjutnya, untuk informasi lebih lanjut ya, tadi barangkali masih ada yang belum jelas dan ingin menanyakan lebih lanjut, boleh dicatat untuk CP-nya, CP admin, yaitu 081 215 835 813. Saya ulangi lagi, 081 215 835 813. Ya, demikian. Bagi yang ingin menanyakan lebih lanjut, silahkan boleh langsung kontak nomor tersebut. Ya, berhubung waktu sudah hampir asar ya, jadi kita akan menutup agenda kita pada siang sore hari ini dengan pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Syafa'atul Zaidun. Dipersilahkan Ustadz Zaidun. Jazakallahu khairan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saudara sekalian, Bapak Ibu peserta Zoom yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengadakan kedua tangan kita hadirkan hati kita memohon kepada Allah, semoga segala niat baik yang telah ada di hati ini Allah mudahkan untuk bisa terrealisasi, dan juga semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, serta kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأرزاقنا وعلومنا يا من تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين، إنهم قتلوا عبادك المؤمنين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز يا جبار المتكبر.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Kumpulahu khairan katsiran kepada Ustaz Zaidun yang telah menyampaikan doa yang sekaligus menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menyempurnakan, kita sempurnakan penutup kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.